Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM E 2019-3141. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah kewirausahaan. Soal yang pertama yaitu, mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen? Karena kewirausahaan berisi pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan, atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Jadi, kewirausahaan itu dijadikan inti dalam menciptakan perubahan, pembaharuan, dan kemajuan. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Yang pertama itu ada kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dengan adanya tujuan hidup atau usaha, maka seseorang lebih bisa mengatur kehidupannya menjadi lebih baik dan sesuai dengan cara yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, ada kemampuan memotivasi diri, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan memotivasi diri dengan baik cenderung akan mempunyai mental yang kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan, karena mereka memiliki kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri. Untuk membentuk suatu senjata, adanya perubahan dalam hidup yang semakin berkembang. Yang ketiga, ada kemampuan berinisiatif. Kemampuan inisiatif sangat baik dimiliki para wirausahawan agar dirinya mampu mengembangkan kepandaiannya dalam hal berbisnis dan tidak mudah dikalahkan dengan pesaing-pesaing yang ada di luar. Yang keempat, ada kemampuan berinovasi. Tujuan dari inovasi itu sendiri sebetulnya adalah memberikan konsep baru pada masing-masing bisnis yang didirikan wirausahawan agar memiliki ciri khas atau kriteria khusus yang berbeda dengan bisnis lain pada umumnya. Yang kelima yaitu kemampuan mengatur waktu. Salah satu sifat yang harus dimiliki setiap pebisnis adalah kedisiplinan. Wirausahawan harus bisa mengatur waktu dan membiasakan diri agar selalu tepat waktu dalam melakukan segala tindakan. Dengan pengaturan waktu yang disiplin akan membuat setiap kegiatan yang dilakukan bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target-target yang telah dibuat. Untuk soal yang nomor 3 yaitu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup, yaitu karena kewirausahaan merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup, baik pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan memiliki jiwa wirausaha, individu atau kelompok dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari segi finansial dan sosial. Untuk soal yang nomor 4 yaitu bedakan antara karakter, sikap kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya gitu kan. Yang pertama ada karakter atau watak, itu terdiri dari percaya diri. Indikatornya itu seperti Akbar membangun Q College pada saat belum ada lembaga yang menyelenggarakan kursus e-commerce dan cara membuat web. Jadi ternyata kursus ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yang kedua ada berorientasi pada hasil. Indikatornya yaitu laboratorium obat-obatan dan kosmetik senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat atau kosmetik yang terbaru yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga itu ada berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Indikatornya yaitu sebuah gerai pisang goreng yang dipadati oleh pengunjung sehingga antrian menjadi panjang. Jadi itu pemilik itu harus berani berinvestasi untuk menambah kapasitas penggorengan pisang agar pembeli tidak pergi karena menunggu lama. Untuk kriteria 2 yaitu sikap kepribadian.
sikap kepribadian ini indikatornya itu ada salah satunya kepercayaan diri ya. Karena indikatornya itu seorang mahasiswa memilih untuk drop out dari studinya hanya demi memuaskan keinginannya untuk bekerja. Hal ini merupakan tindakan yang tidak berkomitmen terhadap apa yang telah diupayakan. Yang kedua ada kemampuan mengorganisasi. Indikatornya itu Angga dan Dinda terlahir dari orang tua yang kaya raya. Namun, perusahaan yang mereka dirikan memperoleh kesuksesan atas jerih payah mereka sendiri, bukan merupakan warisan dari keluarga. Yang ketiga ada kreativitas. Indikatornya, seorang pemilik toko roti dan kue harus memiliki kemampuan dalam membuat kue dengan berbagai macam resep. Yang keempat ada menyukai tantangan. Indikatornya, Bapak Riza itu bekerja pada sebuah toko roti. Beliau adalah salah satu pembuat kue di toko itu. Jadi ia tuh merasa dapat membuat banyak jenis roti dengan berbagai resep. Oleh karena itu ia keluar dari toko tersebut, kemudian membuat toko roti sendiri. Selanjutnya ada perilaku. Perilaku itu salah satu indikatornya itu mencari kreasi baru. Contohnya menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industri baru. Untuk soal yang nomor 5 yaitu apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Yang pertama fungsi makronya yaitu secara makro wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Jadi di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan skala yang berskala global, yang merupakan hasil dari proses dinamis. Jadi wirausaha yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua fungsi mikronya, secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Soal yang nomor 6 yaitu bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, pertama-tama memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko baik waktu maupun uang. Apabila ada kesiapan dalam menghadapi risiko, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Agar usaha berhasil, selain harus bekerja keras sesuai urgensinya, wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Untuk soal yang nomor 7 yaitu mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Karena semua bisnis atau usaha yang maju dan berkembang menerapkan upaya kreatif dan inovatif. Banyak perusahaan besar yang menerapkan hal ini karena dengan berpikir kreatif dan inovasi perusahaan dapat bersaing. Jadi inovasi dan kreativitas adalah komponen yang sangat diperlukan untuk orang yang sedang berwirausaha atau sedang memulai bisnisnya. Karena dengan menciptakan hal baru, usaha akan mampu bersaing. Selanjutnya untuk soal yang nomor 8 yaitu identifikasi untuk apa saja modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Yang pertama ada modal insani. Modal insani ini sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Yang kedua, modal pengetahuan. Modal pengetahuan ini untuk
berkembang dan sukses, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha, seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, dan pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Selanjutnya ada modal keterampilan. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap terampil seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Nomor 4 itu modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada, mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Yang nomor 9, yaitu persyaratan apa saja untuk menjadi wirausahawan yang berhasil. Yaitu wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, kemauan, kemampuan, dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahaan. Untuk soal yang terakhir, yaitu keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Yang pertama dan utama yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah keyakinan dari dalam diri sendiri. Dalam bertindak, wirausaha butuh peneguhan sebagai dasar untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, para wirausahawan selalu membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju tercapainya keberhasilan bisnis sehingga mampu menggerakkan optimis dalam diri sendiri. Dasar yang mereka miliki yaitu keyakinan akan dapat membawa kesuksesan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.